Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Sebelum saya mulai, don't forget to like, comment, and subscribe this video kalau misalnya video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan yang sesungguhnya, saya sedikit ingin sampaikan, and sorry karena selama ini sudah jarang banget bikin video pembelajaran. Itu karena anak-anak sudah mulai masuk offline, jadi kayak oke, kita bukan tidak ada waktu, sebenarnya banyak waktu, tapi lebih fokus ke anak-anak di sekolah gitu. But thank you buat semuanya. And YouTube juga sudah ngasih reminder dengan memberikan iklan di beberapa video, meskipun belum monetisasi, itulah kayak belum memenuhi syarat buat dapat AdSense atau monetisasi, itulah. Tapi itu kayak bikin jadi reminder, penyemangat gitu buat work hard, not work hard tapi work smart, kayak ayo kerja dengan cerdas, kerja keras. Ayo kita kerja, karena semua orang memulai dari titik nol, dan semua orang sukses pasti memulai dari titik nol mereka gitu. Jadi I try my best now. Thank you. Oke, kita masuk pada topiknya. Hari ini akan membahas tentang istilah-istilah atau kata yang bisa kita gunakan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Bisa membantu kita juga atau sometimes kita sudah pernah gunakan tidak sengaja istilah-istilah ini atau bahasa-bahasa ini. Bukan istilah, tapi ini kayak bahasa gitu kan. Kalau istilah kan yang kayak gitu. Oke, ini kayak kata-kata yang sering kita pakai gitu dalam bahasa Inggris, atau kita keceplosan gitu. Kayak never mind. Teman-teman pasti sering dengar kata never mind, atau pernah ucapkan kata never mind. Pokoknya biasanya kita suka ucapkan never mind, kayak apa-apa atau tidak apa-apa. Kayak kenapa? Apa-apa. Kalau orang Palu bilang apa-apa. Apa. It's okay. Never mind. Kayak never mind. Bisa kita pakai never mind. Kayak, jadi jangan ragu atau gengsi atau takut pakai bahasa Inggris. Misalnya kalau salah, bukan salah tapi lebih ke keliru sih sebenarnya. Kadang-kadang kita kayak how to pronounce the word, kita kayak takut karena takut salah, and then kayak nanti dihujat atau dijudge. Sosokan pakai bahasa Inggris, orang Palu juga sosokan pakai bahasa Inggris, dari kampung juga. It's okay, it doesn't matter. Kayak masalah, it doesn't matter, itu bukan masalah, masalah, it doesn't matter, kayak it's not a big problem. Tuh. Maaf ya buat teman-teman yang jago bahasa Inggris di luar sana, kayak memang guru bahasa Inggris or tutor bahasa Inggris, kalau misalnya pronounce-ku ada yang keliru. Right now I try my best gitu kan. Kayak next ada what's wrong, what's up, what's wrong, what's the matter. Kayak ada apa. Kalau kita mau tanya, hey what's up, what's wrong with you, hey Nisa, what's wrong with you. Bye. Kayak what's wrong with you? Hey, what's up? What's wrong with you? What's the matter? Hey, what's the matter, friends? Oke, kayak gitu. Kayak ada apa kalau kita mau nanya dalam bahasa Inggris. Saya juga kadang-kadang kayak keceplosan. What? Hah? What's wrong? Hey, what's wrong with you? Kayak sometimes juga saya keceplosan ngomong English. Padahal bukan keturunan bule, tapi kayak suka aja gitu kan pakai bahasa Inggris. Kalau bilang Astagfirullahaladzim. Dulu tuh gini, kayak awal-awal kuliah dibilang gini, Astagfirullahaladzim, bahasa Inggris itu tidak dipakai ketika di akhirat nanti. Bahasa Inggris itu bukan bahasa surga. Saya kayak wow, nanti saya berdosa dong. Kayak saya berasa kayak wah, saya berdosa nih masuk bahasa Inggris. Saya salah nih, berarti saya salah nih juga sama Allah.
Hey, bukan begitu konsepnya. Jadi kayak pernah salah seorang ustadz, bahkan ustadz saya pun dia seorang dia doktor di jurusan bahasa Inggris. Kayak ustadz nih, dia bukan ustadz kaleng-kaleng atau ustadz yang kayak atau orang awam berkodok ustadz gitu, bukan berkedok. Dia benar-benar ustadz, I mean like, tapi dia tidak mau menunjukkan kalau dia ustadz. Dia lebih suka dipanggil sir karena dia akademisi gitu kan. Jadi dia suka dipanggil sir. Nggak mau, bukan tidak mau, tapi kayak dia lebih menampakkan dirinya akademisi, tapi apa yang dia bawakan ketika mengajar itu bernilai islami gitu kan. Maksudnya dia bilang gini, jangan patah hati, jangan kecil hati ketika kita yang jurusan non dakwah kayak islami gitu kan, karena bahasa Inggris ini kan identik dengan budaya barat gitu kan. Kayak bahasa Inggris ini identik dengan ini bahasa orang kafir gitu kan. Kalau katanya orang bahasa Inggris itu kan bahasa kafir, kita kan gak boleh mengikuti suatu kaum, nanti kita akan termasuk oleh kaum tersebut, kaum itu gitu. Kayak ada kan hadisnya gitu. Tapi itu kalau kata Ustazku, kita nggak boleh memahami Al-Quran setengah-setengah, kita nggak boleh memahami hadis-hadis setengah-setengah. Kita harus memahami Islam atau agama Al-Quran itu secara kafah atau secara menyeluruh. Jadi nggak boleh setengah-setengah, jangan dikit-dikit haram, jangan dikit-dikit mengharamkan, jangan dikit-dikit menjustifikasi dia salah, terus dia termasuk golongan orang kafir. Jangan, kita tidak boleh jadi orang seperti itu, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita nanti. Sudah jadi berceramah. Maksudnya jadi kayak bahasa Inggris itu, jadi kita tidak boleh patah hati belajar. Jujur waktu itu pas dengar kata itu kayak, ya udahlah ya, nggak usah belajar bahasa Inggris. Kayak satu semester itu dipenuhi rasa dilema kayak, berarti saya salah nih masuk bahasa Inggris itu. It's not the point untuk pembahasan kali ini. Kayak itu cuma bercerita. Jadi kayak kalau di luar sana masih ada orang yang ragu-ragu untuk belajar apapun itu, belajar bahasa apapun itu, belajar jurusan apapun itu selain jurusan agama, jangan khawatir gitu kan, karena itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk memperjuangkan menegakkan kalimatullah di muka bumi Allah ini. Kayak maksudnya itu bisa jadi ladang pahala buat kita juga untuk bisa masuk surga Allah gitu kan. Jadi meskipun bahasa Inggris terus bahasa-bahasa yang lain tidak digunakan ketika ditanyai malaikat di alam kubur atau di akhirat nanti, tapi itu bisa kita gunakan di dunia, karena kita di dunia sedang mencari atau mengumpulkan pundi-pundi pahala. Bisa jadi keilmuan kita bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk kita ajarkan ke orang lain dengan cara, asalkan tidak mengajarkan orang-orang di luar sana, kita mengajarkan hal-hal yang buruk, negatif, tapi kita ajarkan yang baik-baik. Dosen saya seperti itu. Jadi kayak saya percaya kalau dosen saya bisa sampai S3, berarti memang bukan jurusannya atau ininya yang salah, tapi kitanya nih, kita pribadi kita, bagaimana cara kita membuat ilmu itu bermanfaat, bukan menjadi musibah untuk orang dan buat kita. Jadi kayak ceramah. Back to the topic. Kayak terus kalau kita mau, kayak tadi kan mau bilang what's up, ada apa, what's up, hey what's wrong, what's the matter, kayak gitu. Bisa ada apa. And then now, kayak kalau kita tunggu sebentar. Apa kok maksud? Wait a minute. Wait a moment. Hey, just a second. Wait a second. Just a minute. Atau wait a bit. What do you mean? Hey guys. Wait a minute. Wait. What do you mean? Atau hey, what happened? Wait. Gitu kan. Kayak kita bisa bilang wait a minute. Yo, tunggu sebentar ya, saya ambilkan. Wait a minute, let me take it. Wait a minute. Kita wait a minute, bisa pakai wait a minute, wait a second, wait a bit, wait a moment. Bukan tunggu dulu. Wait a minute. Tunggu sebentar. Itu kayak, itu ungkapan kalau kita mau menyuruh atau minta tunggu kayak gitu. Kalau bahasa Palu kita tunggu. Apa bilang? Next ada hurry up, quick. Ada quick, hurry up. Biasanya saya sih sebenarnya sometimes saya pakai hurry up anak-anak, hurry up, waktu kita tinggal
5 minute more, kayak tinggal 5 menit lagi. 5 minute more, okay, hurry up please. Tapi bukan berarti kayak, tapi itu cuman mengingatkan cepat sedikit, cepat. Hurry up please, siapa di dalam, hurry up, kayak gitu. Siapa di dalam? Tolong cepat, kayak mau kebelet. Okay, next ada, are you kidding me? Hey, are you kidding me? Kayak, kok bercanda? Kayak dalam bahasa Palu, kok bercanda? It's not funny, okay? Kayak itu teh lucu. Kok bercanda? Hey, are you kidding me? Kayak, kok bercanda? Are you kidding me? And then begitulah. Terus kalau kita mau bilang jangan bercanda, hey, tidak lucu, jangan bercanda. No kidding. Hey, stop kidding. Jangan bercanda, kayak gitu. Jangan bercanda, stop kidding. Okay. Terus kalau kita mau bilang sorry, itu bukan urusanmu, maaf le, bukan urusanmu, ini bukan urusanmu, ini urusannya saya dia. It's not your problem, okay? Hey, it's not your problem. Atau it's not your business. Itu kadang-kadang kita pakai it's not your business. Ini bukan kayak it's not your business. Kayak bukan urusanmu. Bukan urusanmu ini. Bukan masalahmu. Bukan urusanmu kayak gitu, teman-teman. Terus kayak kalau kita mau bilang ya tentu saja, of course, atau sure, of course, yeah, of course you can. Ya tentu saja aku bisa. Gitu. And then kalau kita mau tanya, bagaimana denganmu? How about you? Kayak kita, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Terus kita kadang-kadang bilang and you, kita juga bisa bilang how about you? Bagaimana denganmu? Oke, jadi kayak semua itu kayak kita bilang what's up, what's wrong, what's the matter, terus hurry up, are you kidding me? No kidding, stop kidding, it's not your business, it's not your problem. And then wait a minute, wait a second, wait a bit, atau just a minute, just a second, just a moment, wait a moment. And of course, all of, are you kidding me, semuanya, sure, of course. Itu kata-kata atau yang bisa kita ucapkan dalam bahasa, itu bahasa Inggris yang bisa kita gunakan sehari-hari. I mean, kayak kita bebas sih menggunakan bahasa, tapi ini kayak ada 8 kayaknya ya. Jadi ada 8 ungkapan atau bahasa yang bisa kita pakai sehari-hari, karena itu memang bahasa sehari-hari tapi dalam bahasa Inggris. Kayak kalian pernah ngasih kayak keceplosan, wait, what do you mean? Hey, what do you mean? Kayak gitu, kayak apa yang kau maksud? Apa maksudmu? Kayak gitu kan. I mean like, maksudku gitu. Kadang-kadang juga begitu, kayak wait a minute, what do you mean? I don't understand what you mean. So bahasa Inggris tapi. Jadi gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan digunakan, karena bahasa itu harus digunakan, and bahasa itu habit, kayak kebiasaan. Kalau kita biasa, insya Allah jadi bisa. Kalau ada yang bilang gak bisa bahasa Inggris, oh my god, sebenarnya semua orang bisa. Hanya yang membuat dia bisa itu bisa dan tidak bisa, bukan gak bisa tapi gak mau belajar. Kayak semua orang bisa tapi tidak semua orang mau belajar gitu. Jadi saya itu orang yang mau belajar. I try my best. I always try my best. And you, I hope you enjoy this video, and thank you for like, comment, and subscribe this video. Hope ini bermanfaat. Semoga ini bermanfaat and mendatangkan bermanfaat lah buat kita semua, bisa membantu kita semua dalam talking in English. Okay, that's all for today. And semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah pengetahuan teman-teman juga mungkin kalau semuanya sudah tahu ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe this video, dan tinggalkan komen-komen yang positif yang bisa membuat saya makin semangat untuk bikin video pembelajaran, video-video yang bermanfaat. And please don't hate comment, karena kalian gak tahu
maybe I'm not, tapi kayak kalian nggak tahu hate comment itu bisa menjatuhkan mental seseorang, kayak bisa membuat orang itu down, dan kita nggak tahu kan bagian kata kita yang mana bisa menyakiti hati orang lain gitu kan. Jangan sampai kita seperti itu, jangan kita menyakiti orang lain. Kita berusaha sebisa kita untuk menjaga, karena kalau kita mau dihargai atau dijaga, maka kita harus belajar untuk menghargai orang lain gitu kan. Hargai karyanya gitu kan. If you don't like karyanya, just skip it, kayak skip saja, jangan didengarkan gitu. But if you kayak kalau kamu mau suka, just support karyanya gitu kan, bantu dia untuk bisa berkarya terus-terusan gitu. Kasih teman-teman semuanya, and thank you. Semoga bermanfaat dah pokoknya. Oh ya, jangan lupa subscribe Nisa Official. Thank you, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.